Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukum al-yawm? La'allakum fi khairin. Nuwasil darsana fi al-adab wal akhlaq min Kitabul Ilmi oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fa mabhathuna al-yawm huwa al-asbab al-muayyana ala talabil ilmi. Faftahu kutubakum safha 39. Safha 39. Segala puji ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita lanjutkan ya pelajaran kita di pelajaran adab dan akhlak ya. Adapun dalam kitab kalian ya, silakan kalian buka di halaman 39 yaitu al-asbab al-muayyana ala talabil ilmi. Ya, sebab-sebab yang dapat membantu ya seseorang dalam mencari ilmu. Ya, maka ini perlu kita perhatikan. Ya, artinya dalam mencari ilmu itu ya ada beberapa sebab yang dapat membantunya ya untuk mendapatkan ilmu yang baik, yang bermanfaat. Ya, maka sebab-sebab inilah yang akan kita bahas. Ya, jadi selain kita perlu memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu, ya juga kita harus memperhatikan sebab-sebab ya untuk mendapatkan ilmu. Al-asbabul muayyana ala talabil ilmi. Al-asbab al-muayyana ala talabil ilmi katsirah. Unzuruna. Ya, sebab-sebab yang dapat membantu seseorang ya untuk mendapatkan ilmu itu sangat banyak sebabnya. Ya, tapi dari sekian banyak kita sebutkan 3. Ya, nazkuru minha, ya kita sebutkan di antara yang banyak itu. Yang pertama adalah awalan at-taqwa. Fa at-taqwa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin min ibadihi. Nah, sebab yang pertama ya untuk mendapatkan ilmu adalah takwa. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah dan takwa ini merupakan sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau itu sebuah wasiat, ya, artinya adalah sesuatu yang sangat penting, muhim, ya, sesuatu yang sangat-sangat beruntung ya jika kita mengambil wasiat tersebut. Dan wasiat ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk lil awwalin, ya, orang-orang pertama ya dari umat manusia, Nabi Adam alaihissalam, wal akhirin dan orang-orang yang terakhir. Itu termasuk kita semua. Baik yang pertama dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yaitu wasiat Allah sama, satu, yaitu takwa kepada Allah. Ya. Dalilnya walaqad wasayna alladziina utul kitab dan seterusnya. Ya, bahkan takwa ini juga merupakan wasiat yang selalu diingatkan ya atau saling mengingatkan ya, antara sesama ya umatnya Nabi Muhammad SAW, baik itu yang dilakukan oleh para sahabat ya, salaf ya maupun orang-orang yang sekarang ya, bahkan dalam khutbah-khutbah Jumat pun ya selalu ya, diberikan wasiat ya untuk selalu bertakwa kepada Allah ya, dan itu mencontoh dari ya, apa yang diperbuat oleh para sahabat ya.
makna takwa. Ya, ini halaman PDF. Kalau di buku kalian di halaman Safha Arba'in, ya, halaman 40. Makna takwa, ya, arti takwa. Arti takwa adalah ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu. Ya, hendaknya seorang hamba yang menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti, ya, wiqayatan, ya, pencegah, taqihi minhu, yang dapat mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang membuatnya marah. Ya. Artinya takwa itu adalah ya, menjaga diri, ya, agar, ya, sang Khalik, ya, agar Allah yang kita takutin, yang kita ya, yang menjadi yang menciptakan kita itu, ya, agar tidak marah dengan kita. Ya. Maka bagaimana menjadikan sang Khalik tidak marah dengan kita? Ya, tentunya kita harus menjaga baik-baik apa yang dilarangnya dan melakukan apa yang disukainya. Ya, itu adalah takwa. Jadi takwa, ya, hendaknya seorang hamba yang menjadikan antara dirinya dengan yang ditakuti tersebut pencegah, yang dapat mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang akan membuatnya marah. Ya. Itu arti takwa. Sekarang kita ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada dalil. Dalam surat Al-Anfal, Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, ya, jika. Ya, di sini, ya, berbeda dengan arti idza. Ya, kalau idza pasti, ya, semuanya melakukannya. Kalau ya, ada di kalangan hambanya yang melakukannya dan ada yang tidak. Ya, maka ini selalu diingatkan dan selalu diberikan wasiat. Ya, jika tattaqullaha, ya, kalian bertakwa kepada Allah. Ya, jika kalian bertakwa kepada Allah, apa yang akan kita dapatkan? Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan kalian dapat membedakan furqan. Ya, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang batil, mana yang hak. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan menghapuskan keburukan-keburukan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang besar. Fa min hadhil ayah najid anna taqwa laha thalatha fawaid. Ya. Al-faidah al-ula yaj'al lakum furqana. Al-faidah ats-tsaniyah wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Al-faidah ats-tsalitsa wa yaghfir lakum. Dari ayat ini, ya, kita dapatkan faidah, hikmah yang akan kita dapatkan jika kita bertakwa kepada Allah. Hikmah yang pertama, Allah akan menanamkan ke dalam diri kita, ya, jika kita bertakwa dapat membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Faedah yang kedua adalah Allah menghapuskan semua keburukan kita. Dan faedah yang ketiga adalah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, ya, kecuali dosa syirik, yaitu harus bertobat kepada Allah. Dan insya Allah, ya, jika kita selalu bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan bantu kita untuk menjauhi, ya, kesyirikan. Ini, ya, faedah yang pertama, ya, ja'al lakum furqana. Ya, faedah yang kedua, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Ya, faedah yang ketiga, wa yaghfir lakum. Itu adalah faedah-faedah dari takwa kepada Allah. Jadi dari sekian banyak sebab yang membantu seorang untuk mendapatkan ilmu, sebab yang pertama adalah takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, sebab yang kedua, tsaniyan al-musabara wal istimrar ala talabil ilmi. Musabara, bersungguh-sungguh. Ya, pantang menyerah, pantang futur. Ya, pantang
malas-malasan, pokoknya bersungguh-sungguh ya, musabarah. Wal istimrar, istiqomah. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Ya. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, karena kewajiban dalam menuntut ilmu itu selama kita masih hidup, itu masih ada kewajiban untuk mencari ilmu. Ya, dan banyak sebab yang membuat kita terkadang ya sulit untuk istiqomah. Ya, sulit menghilangkan yang melemahkan kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Entah itu bisikan dari teman, ya entah itu melihat dari harta benda dan seterusnya. Ya. Maka ini ya jika kita terus ya bersungguh-sungguh, terus istiqomah ya dalam mencari ilmu, ya maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Ini adalah sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, yang terakhir adalah al-hifdz, ya menghafal. Ya, jadi selain takwa kepada Allah, bersungguh-sungguh istiqomah mencari ilmu, ya, yang ketiga adalah hifdz, yang menghafal. Ya maka ya memang menghafal ini ya harus. Ya. Bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak pernah menghafal, hanya mencatat terus ya. Itu yang ada ya justru ilmu tersebut ada dalam catatannya bukan dalam hafalannya. Ya maka yang menghafal ini wajib. Ya, harus ya bagi seorang pencari ilmu. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu, ya maka perbanyak menghafal. Ya, bahkan menghafal itu akan membuat seorang stres dan lain sebagainya, enggak ya. Menghafal itu tidak akan membuat orang stres. Ya selama dia ketika menghafal tersebut meniatkan diri ya untuk mencari ridho Allah, ya untuk mendapatkan ya cahaya Allah, untuk menerangi jiwanya yang gelap, ya untuk menerangi hatinya yang gelap, ya maka insya Allah yang menghafal itu akan menjadikan ya seseorang itu menjadi hobi, ya menjadi sesuatu yang memang kesenangan ya untuk dirinya sendiri. Ya, maka di sini wajib ala talibil ilmi al-hirs ala muzakarah. Ya maka wajib bagi ya pencari ilmu itu ya untuk muzakarah, ya banyak mengingat, banyak menghafal wadabat ya ma ta'allamahu apa yang dia pelajari imma bihifzi, entah itu melalui dengan hafalannya fi sadri dalam dadanya atau kitabati atau tulisan. Final insan ya urda lin nisyan, ya, karena manusia itu sangat dekat dengan lupa. Ya, maka selain menghafal ya juga tidak lupa untuk menulis, mencatat. Al-hifdz di sini ya afan artinya bukan menghafal tapi menjaga. Ya menjaga ilmu. Ya maka menjaga ilmu itu ya bisa dengan bihifdzihi, yang kalau sini menghafal, dan bisa juga dengan menulis. Ya. Menghafal saja ya itu juga kadang tidak cukup. Ya. Tapi juga perlu dengan menulis. Menulis saja ya ini juga tidak cukup, ya perlu ya dengan menghafal. Fa'idza lam yahris 'alal muraja'ah, ya jika dia tidak muraja'ah wa takarrara ma ta'allamahu, dan dia tidak mengulang-ulang dari apa yang dia pelajari, fa inna dzalika yudi'u minhu wa yansahu, maka itu semua akan meninggalkannya dan melupakan dirinya. Nah, artinya ilmu itu semuanya akan hilang, ya akan lupa dari diri seorang. Waqad qila, sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang dalam bait ya syair yaitu bait mahfudzat, al ilmu saydun, ya ilmu itu seperti hewan buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu seperti pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati, maka termasuk dari kebodohan itu ya hamqa, ya orang yang bodoh itu antusita wazalatan,
dia berburu kijang ya rusa, ya, berburu kijang, wa tatrukuha bainal khalaiq taliqah. Lalu dia meninggalkan kijang tersebut ya bainal khalaiq, di tengah-tengah rimba ya, tanpa diikat. Taliqah, tanpa diikat. Jadi di sini dikatakan ilmu itu seperti hewan buruan ya. Kita berburu kemudian dapat ya misalnya rusa ya kijang. Ya setelah dapat ya ketika kita mau berburu lagi ya diikat dulu ya kijang yang sudah kita dapatkan, diikat, kemudian ya lehernya diikat, kemudian kita ikatkan di pohon ya, agar tidak kabur. Ya maka kalau ada seorang pemburu dia sudah dapat kijang satu ya, kemudian dia mau berburu lagi dan meletakkan kijang begitu saja ya tanpa diikat, ya taruh di bawah pohon misalnya, nggak diapa-apain, nggak diikat sama sekali, maka ini termasuk pemburu yang sangat bodoh. Ya, dikatakan faminal hamaqah, ya, pemburu yang sangat bodoh. Ya bagaimana bisa dia berburu lagi ya hewan yang lainnya, ya hewan buruan yang lainnya, sedangkan setiap kali dia dapat ya tidak diikat, ya tidak diletakkan pada kandang ya misalnya, ya maka percuma saja. Dia setiap kali dapat buruan ya maka dia akan melihat apa yang sudah dia dapatkan yang lalu itu hilang ya, kemudian dia berburu lagi ya, luar biasa, melelahkan, capek ya. Maka ya kalau ada pemburu yang seperti itu adalah pemburu yang sangat bodoh ya. Maka begitu juga ya bagi seorang pencari ilmu, kalau ada seorang pencari ilmu ya dia tidak punya tulisan ya, tidak punya hafalan ya, maka itu adalah pencari ilmu yang sangat bodoh ya. Setiap kali dia dapatkan ilmu ya, entah itu dalam pembelajaran di kelas, dalam kajian-kajian ilmu, tapi dia hanya duduk saja, tidak mencatat, tidak menghafal ya, maka itu sama ya dengan pemburu yang setiap kali dapat buruan ya dia tidak mengikatnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, dari sekian banyak sebab-sebab yang membantu seseorang mendapatkan ilmu adalah mulazamatul ulama ya. Mulazamatul ulama yang menuntut ilmu kepada para ulama ya, kepada orang-orang yang memiliki ilmu, kepada orang-orang yang jelas keilmuannya ya, kepada orang-orang yang selalu lebih mengutamakan kepada ya pendapatnya para sahabat ya, selalu dalam kajiannya menyebutkan ayat Al-Quran, hadis, kemudian menyebutkan pendapat-pendapat sahabat ya, maka carilah ilmu kepada orang-orang yang seperti itu. Itu saja ya. Jadi nukarir maratan ukhra al-asbab al-muayyana fi talabil ilmi. Al-awwal huwa at-taqwa ilallah. Fataqwa huwa hiya min wasiyatillah. Ya, sebab-sebab dalam membantu seorang dalam mencari ilmu adalah takwa kepada Allah, dan ini merupakan wasiat dari Allah. Artinya sesuatu yang sangat penting jika itu diwasiatkan. Kemudian yang kedua ya, faedah dari takwa itu sendiri adalah yaj'al lakum furqana wa yakaffir ankum sayyi'atikum, kemudian wa yaghfir lakum. Kemudian yang kedua ya, sebab yang kedua yang dapat membantu seorang untuk mendapatkan ilmu adalah bersungguh-sungguh kemudian istiqomah dalam mencari ilmu. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-hifdz ya, menjaga ilmu tersebut. Ya, maka menjaga ilmu bisa dengan menghafal, kemudian bisa dengan mencatatnya. Kemudian yang terakhir adalah mulazamatul ulama ya, istiqomah ya, mencari ilmu kepada orang-orang yang berilmu. Ya, cari ya orang yang berilmu, cari kajian-kajian ustadz ya, cari ya kajian-kajian yang dimana di situ disebutkan Al-Quran dan hadis, yang mana dalam kajian tersebut disebutkan pendapat-pendapat para sahabat. Hala ya, intahena minad dars fa tafaddalu an turaji'u ya, qabla an na'ti fil ikhtibar, an turaji'u min al awal ila al akhir ya, ila ma intahena.
min safha wahida ila safha takriban arba'in. Baik, itu saja ya, kita cukupkan pelajaran kita ya. Pada pelajaran adab akhlak ini silakan antum murojaah ya sebelum ujian nanti ya PTS ya, dari halaman pertama sampai yang terakhir ya. Adapun kisik-kisiknya ya nanti silakan dibuka grup Telegramnya. Ya, jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.